wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أدخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segenap pujian kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, menjalin tali silaturahim setelah sekian lama kita menjalani kesibukan kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dalam suatu pertemuan yang insya Allah membawakan suatu keberkahan untuk kita bersama. Maka Alhamdulillah, tepatnya kita majelis sekarang tanamkan niat begitu baik, tanamkan harapan begitu indah, sebutkan hajatnya, yang harapannya ya jelas bahwasanya semua pemberian itu pasti bersumber dari anugerah Allah untuk kita. Maka kita minta kepada Allah. Al-Fatihah al-aniyan Allah Ta'ala yatul wasilat al-fadilah wa-syarafa wa-dalat al-a'lat al-rafiyah wa ba'athul maqam al-mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Abdullah bin Talib al-Attas an Allah Ta'ala yuli darajati fil jannah yafa'una bi asrar wa anwar wa ulum nafatin fid din dunya wal akhirah alaniyah. Sebutkan niatnya masing-masing dalam hati. Al-Fatihah. Amin. Mudahan hajat kita kabulan seberataan insyaallah. Karena ulun lihat wajah-wajah buhan pian kayaknya penuh dengan masalah ini. Yang mudahan ya Allah, yang masih sulit ekonominya Allah mudahkan. Yang punya hutang Allah lunaskan. Yang galau kada jelas semoga Allah bahagiakan. Yang belum kawin ya Allah, Allah kawinkan. Dan mudahan kita seberatan istiqamah di jalannya Allah. Berkahnya bulan Sya'ban, bulannya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Zam-Zami, ini kayaknya apa karena lama gak kepake ya? Kayak menggerutu gitu. Yang mana yang bocor? Ini kah? Oh. Ya amki apalagi ulun bisa saurang tarus. Masa-masa pilpres pilek ini am. Tapi alhamdulillah kan tuntung sudah. Yang penting jangan tumbur. Alhamdulillah siapapun yang jadi ya itu sudah menjadi garis tangannya. Yang harapannya ya mudahan yang jadi menjadi orang yang amanah kan gitu. Orang yang bisa menjaga suatu kewajiban yang Allah telah berikan kepadanya. Amuninya korupsi urusan dia dengan Allah. Siapa juga menyoblos. Alhamdulillah buhan pian sehatan. Alhamdulillah ibu-ibu sehat seberataan ibu. Alhamdulillah ya Allah. Sekarang pembahasan kita tinggal 2 bab sih. 2 bab. Bab ini insya Allah akan selesai pada malam hari ini. Dan bab yang terakhir itu penutupan Syama'il Muhammadiyah. Nah sekarang bab yang menerangkan tentang mirath Rasulillah. Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi warisan nantinya. Nah sebelum saya sampaikan apa yang menjadi materi kita pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama merenungi suatu perkara yang begitu besar yang terjadi kepada tadi harinya. Yaitu kepada
Lailatul Nisfi min Sya'ban yang alhamdulillah ulun lihat seberataan banyak di antara kita yang luar biasa yang mengambil kesempatan ini sebaik-baiknya dengan baca Yasin atas niat semoga hajat-hajatnya dikabulkan. Terus mereka membaca tasbih, membaca istighfar yang harapannya satu, karena alhamdulillah bulan Sya'ban ini bulan yang begitu agung di sisi Nabi Muhammad. Nah, sampai-sampai Nabi Muhammad beliau mengatakan bulan Sya'ban itu merupakan bulan yang banyak orang lalai. Terlihat bahwa bulan Rajab bulan yang begitu agung, begitu suci. Bulan Ramadan begitu agung dan begitu suci. Begitu pula bulan Sya'ban. Dan lebih tepatnya bulan Sya'ban ini bulan yang khusus untuk Rasulullah. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kita alhamdulillah berkah kita bisa salawat sama Nabi. Berkah kita itu bisa membasahi lisan kita dengan salawat itu. Dengan ikatan batin itu kepada Rasulullah. Turunnya ayat yang berkenaan dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu di bulan Sya'ban. Nah, bagaimana itu terjadi Habib? Coba kita lihat. Di bulan yang kemarin, bulan Rajab, ini suara saya terdengar dengan jelas? Alhamdulillah. Di bulan kemarin, bulan Rajab yang alhamdulillah begitu meriahnya diselenggarakan di berbagai macam masjid di daerah-daerah muslimin. Isra Mi'raj baginda Muhammad. Kita tahu bahwasanya Nabi itu sampai ke derajat yang begitu tinggi di sisi Allah. Dari tembusnya beliau ke langit pertama, begitu pula langit kedua, begitu pula langit ketiga sampai ke langit ketujuh. Setelah itu tetaplah beliau bersama sosok pendamping beliau yaitu Nabi Allah Malaikat Jibril alaihi salam. Naam. Lantas apa yang menjadi sebab Nabi itu diangkat oleh Allah? Apakah untuk menemui pertemuan dengan Allah? Jawabannya betul, tapi apakah Allah berada di tempat tertentu? Jawabannya tidak. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, yang menjadi salah satu tujuan Allah angkat Nabi dengan perjalanan Isra Mi'raj, nah Allah itu ingin memamerkan sosok hamba yang begitu dia cinta, karena Nabi Muhammad kekasihnya Allah, dipamerkan kepada segenap alam. Sehingga tembusan langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam, itu tujuannya Nabi Adam bersama jutaan bahkan jumlah yang tak ditentukan dari saking banyaknya, dan di mana orang-orang yang ada di tempat itu adalah orang-orang baik, orang-orang saleh. Naam. Nabi Allah Adam diminta dan dijadikan dan serta dipilih menjadi jubir di langit pertama. Terus sampailah Nabi ke langit kedua bertemu dengan Nabi Allah Isa dan Yahya. Beliau adalah jubir di langit kedua gitulah. Nah, apa yang terjadi ketika masuknya ke langit pertama? Terbuka itu gerbang. Setelah terbuka itu gerbang, maka seluruh serta serontak mereka yang berada di langit pertama itu mengatakan ya marhaban, na'mal maji'i ja', ya marhaban, yaitu welcome, ahlan wa sahlan dengan kedatanganmu, wahai sosok yang begitu kami tunggu-tunggu. Dan itu diucapkan sebanyak 7 kali. Nah, jadi Nabi begitu disambut. Nah, begitu pula nanti langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, langit kedelapan, langit ketujuh, terus sampai di situ. Barulah Allahumma salli ala sayyidi Rasulillah fi sidratul muntaha. Setelah itu barulah arasy-Nya Allah. Sebelumnya ada mata air. Ada air yang sifatnya itu jarak tempuh antara ujung ke ujung itu sekitar 500.000 tahun. Al-Kamakal. Baik. Yang menjadi topik pembahasan kita ketika Sayyidi Malaikat Jibril alaihissalam, beliau tiba-tiba terhentikan langkahnya dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku langkahkan satu langkah lagi maka diriku akan hancur, karena ini merupakan batasan yang aku miliki. Sehingga pun Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula langsunglah Nabi Muhammad memberikan sambutannya, memberikan seluruh ucapan baik kepada Allah dengan ucapannya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab salam tersebut dengan ucapan Allah, assalamu
alaik. Apa artinya? Kedamaian, kebaikan, rahmat bagimu wahai Nabi. Ini kalau sudah Nabi yang Allah, Zat yang maha segala-galanya mengatakan itu, maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW pun tidak egois dengan apa yang hanya dia miliki saja. Melainkan beliau mengatakan, ya Allah, sertakan salammu untuk hambamu dari umatku. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Maka di antara siapa yang terenyuh dengan ucapan Nabi, pada saat itu Nabi masih memperhatikan keadaan umatnya, memperhatikan hamba-hamba yang saleh. Malaikat Jibril terenyuh dan langsung beliau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadan Rasulullah. Kenapa? Karena alhamdulillah di momen yang begitu suci itu, Nabi Muhammad masih menyelesaikan rasa perhatiannya, rasa kasih sayangnya kepada siapa yang ada di sekitarnya. Nah, maka subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala setelah mendapatkan perintah itu salat Nabi Muhammad, dan di situ ada perintah langsung dari Allah kepada malaikat. Apa yang dikatakan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu salah satu rentetan asbabun nuzul dari salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memerintahkan. Malaikat, tidak ada satupun malaikat yang berada di sekeliling kita maupun yang setiap hari Allah ciptakan itu para malaikat, kecuali mereka selalu membasahi lisannya dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga ketika ini merupakan peran yang begitu suci, peran yang begitu indah, peran yang begitu mulia, tidak sembarangan Allah ucapkan untuk menjadi himbauan orang bersalawat. Karena jelasnya orang salawat banyak, orang salawat mampu, orang salawat mudah, orang salawat ucapannya jelas. Tapi coba kita lihat bersama, apakah ada gerakan hati di antara kita yang selalu terikat dengan salawat atau tidak? Maka di situ PR. Berarti apa? Kalau seandainya kita itu sulit sekali untuk salawatan kepada Nabi, justru yang ditakutkan Allah gak mau dengarkan salawat itu dari lisan yang kotor itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu alhamdulillah ketika kita termotivasi bersama untuk bersalawat kepada Nabi, berarti apa? Allah inginkan kebaikan itu selalu terarah kepada kita. Allah inginkan suatu kebaikan itu selalu bercurah untuk kita. Allah inginkan bahwasanya kita itu selalu terhubung dengan sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Rasulillah. Nah, sehingga perkara yang seperti ini jangan pernah dan jangan mudah disepelekan. Banyak orang mengatakan, mohon maaf, beberapa waktu yang lalu, kalau salawatan tujuannya untuk dunia gak baik. Kata siapa? Kalau seandainya salawatan tujuannya untuk mendapatkan hajat tertentu gak baik. Kata siapa? Justru semua yang berkaitan dengan salawat, apapun niatmu, maka itu menjadi suatu sumber kebaikan untuk kita. Baginda Muhammad yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Nabi terkait dengan Ubay bin Ka'ab, beliau ketika datang kepada beliau Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu sering berdoa. Kira-kira berapa jumlah doa saya yang aku hiringkan dengan salawat kepadamu? Maka kata Rasulullah, silahkan, terserah. Kalau seandainya kamu tambahin itu bagus. Ya Rasulullah, gimana kalau sepertiga? Ya Rasulullah, gimana kalau setengah? Ya Rasulullah, bagaimana kalau 2/3? Ya Rasulullah, kalau seperti itu semuanya akan aku serahkan kepadamu. Doa-doa baikku ini. Sehingga coba lihat, tidak ada doa yang diucapkan bagi siapapun umat muslimin yang dididik oleh para peguruan, kecuali pasti di doa itu selalu mengarahkan salawat dan salamnya kepada Rasulullah dan akan ditutup dengan salawat kepada Rasulullah. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi? Oke, kalau seperti itu wahai Ubay, maka dosamu akan dihapuskan. Maka Ubay, setelah dosamu dihapuskan, segala kegundahanmu, segala kesulitanmu Allah mudahkan. Dan ya Ubay, segala hajat yang kamu minati, hajat yang kamu inginkan, Allah kabulkan. Bukannya Rasulullah yang mengatakan? Betul sekali, Rasulullah yang menjelaskan itu. Jadi ya Allah, apapun ya Allah, kalau seandainya kita ngelihat ada hanya hajat tertentu, baca salawat. Keinginan untuk mendapatkan hal tertentu, baca salawat, karena itu yang diharapkan. Bagaimana tidak, coba kita lihat ucapan Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
Gimana? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghi ilaihil wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Naam, ya ayyuhalladzina amanu, takwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah yang begitu cepat menyampaikan antara kalian kepada Allah. Dengan siapa? Kalau tidak atil wasilatul fadilah wasyarafa wad darajatul aliyatur rafi'ah sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sehingga coba lihat kenapa? Karena ucapan Allah dalam Al-Qur'an ketika menjelaskan lahu muaqibatun, adanya ayat yang berkaitan dengan lahu muaqibat, Sayyidina Imam Jarir Tabari beliau mengatakan bahwasanya di antara diri kita itu ada dua malaikat penjaga antara kanan dan kiri, yang malaikat itu mencatat. Nah, apa kalau bahasa apa namanya siapa? Raqib dan Atid. Itu yang mencatat amaliyah baik dan buruk kita. Ada lagi malaikat yang Allah letakkan di mana? Di kedua lisan kita nih, bibir atas dan bibir bawah. Tujuannya mencatat, betul. Yang dicatat bukan ucapan kotor. Kalau ucapan kotor dia toksik seandainya, nggak dicatat, bukan tugasnya dia. Atau dia berbuat baik dengan ucapannya, nggak dicatat juga karena bukan tugas dia. Terus apa tugasnya Habib? Kalau kamu bersalawat sama Nabi, dia langsung mencatatnya. Setelah dia catat, langsung dia real time langsung ke makam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, fulan bin fulan telah mengucapkan salawat dan salamnya kepadamu. Jadi setiap ucapan satu bait, satu, dua salawat, tiga salawat, semua itu tersampaikan kepada Rasulullah. Lantas Beb, ya Allah Beb, di mana saya kan disampit, Rasulullah di Madinah. Gimana caranya begitu cepatnya itu malaikat menyampaikan salamnya kepada Rasulullah? Bagaimana caranya? Dengan kekuatan apa? Jawabannya, kalau seandainya puncak dari keilmuan manusia itu mengatakan bahwasanya tingkat kecepatan yang paling cepat itu adalah kekuatan cahaya, maka malaikat lebih cepat dari cahaya. Ayo kalau nggak percaya, coba lihat. Dulu Sayyidina Abdullah bin Zubair, beliau berhidmah lawan baginda Muhammad di dalam kediaman, di dalam rumahnya. Di saat itu Rasulullah membekam. Di saat beliau berbekam, itu darah hasil bekam tadi disuruh untuk dibuang. Maka Sayyidina Abdullah bin Zubair tidak pernah mengatakan tidak. Baik ya Rasulullah. Diambillah itu darah bekam itu, dibawa keluar rumahnya. Hanya beberapa langkah saja. Setelah itu beliau toleh kanan, toleh kiri, langsung diminum. Nah, langsung diminum darah bekam itu. Maka melihat dari apa yang telah Sayyidina Abdullah bin Zubair itu lakukan, malaikat Jibril yang pada saat itu berada di arsy-Nya Allah. Bayangkan antara langit pertama dan langit kedua itu 500.000 tahun. Langit kedua ke langit ketiga begitu pula. Langit ketiga, keempat begitu pula. Jadi berapa ratus ribu tahun. Hanya dengan melihat malaikat Jibril, langsung malaikat Jibril turun dari arsy Allah ke rumahnya Rasulullah. Di saat itu, pada saat itu pula Abdullah bin Zubair sedang mau pulang, mau masuk lagi ke rumahnya yang hanya beberapa langkah saja. Tahu-taunya lebih cepat Sayyidina Jibril alaihissalam. Lebih cepat malaikat Jibril. Makanya itu kalau ditanya, dzalika fadlullah, itu keilmuan Allah, kekuatan Allah yang Allah berikan kepada makhluknya. Maka subhanallah, itu yang terikat antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulama kita menjelaskan apa? Itu merupakan ada suatu ikatan cahaya yang begitu kuat yang menyambungkan antara kamu dengan Rasulullah. Dengan bacaan salawat yang kita lakukan. Dengan bacaan salawat yang kita lakukan merupakan apa yang kata Nabi, sallu na'am Allah aktsiru minas salati alayya fa innaha nurun na'am ala qabrik atau kama qala na'am hina ta'wih, kalau tidak salah kata Rasulullah, hei kalian salawat sama Nabi. Kenapa? Karena nanti salawat yang kamu sampaikan itu menjadi salah satu sumber cahaya yang begitu terang. Untuk apa? Untuk kuburmu. Siapa yang tidak akan dikubur nanti? Pasti semua akan dikubur. Siapa yang tidak akan meninggal? Pasti semua akan meninggal. Lantas ketika salawat yang kita sampaikan, ya Allah, yang pertama kata Nabi, Allah bersalawat kepadanya 10 kali.
Allah mengangkat derajatnya 10 derajat. Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan 10 dosa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadikan itu cahaya yang terang benderang ke dalam kuburannya. Jadi nyaman aja, alhamdulillah. Ini aja listrik kita bayar masih. Nanti kalau di kuburan lebih terang daripada listrik yang kita bayar hari-hari insyaallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidi Dzul Mawahib Naam Asy-Syadzili, beliau bercerita, dan ini menjadi salah satu tajribat dari para ulia ussalihin. Orang yang setiap harinya terbiasa membaca salawat, tidak banyak, 500 kali aja. Enggak banyak, 500 kali itu kalau dibaca 10 menit paling. Kalau enggak paling lama hanya 15 menit. Kalau sirah salawatnya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam itu paling 15 menit. Orang terbaca bahasa itu. Kata beliau, Allah akan tampakkan kepada dia tempatnya nanti di surga. Jadi perasa penampakan itu dia akan diperlihatkan di tidurnya. Allah akan mimpikan dia bahwa tempatmu nanti di surga kayak gini, karena berkah salawat yang kamu sampaikan kepada Rasulullah. Tapi kalau seandainya dia sampai membaca salawat itu setiap harinya 1000 kali, maka pasti Rasulullah akan mendatanginya. Pasti Rasulullah akan datang dalam keadaan ya Allah. Setelah mimpinya dia akan pasti hadir Rasulullah dalam kehidupannya. Bahkan Dzul Mawahib mengatakan, aku setiap harinya karena berkah salawatku 1000 kali kepada Rasulullah, keningku dicium oleh Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena alhamdulillah orang yang bersalawat kepada Nabi asasnya cinta. Pasti. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Hai orang yang beriman. Kaitan iman itu cinta kepada Rasulullah. Hai orang yang beriman, kamu salawatlah ya kepada Nabi Muhammad. Karena apa yang terjadi? Salawat kepada Nabi Muhammad itu menjadi kunci pintu kebaikan, segala kebaikan. Antum tahu ada seorang yang fajir, fasik, zalim, luar biasa. Hari-harinya maksiat aja terus. Ya kayak kita. Tiba-tiba pas meninggalnya, malaikat ini kada jadi menimpasnya, kada jadi memangkungnya, kada jadi. Subhanallah, diberikan oleh Allah suatu kemuliaan yang begitu besar, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya kebingungan, kenapa orang ini? Lantas subhanallah dia katakan, aku diberikan ampunan oleh Allah, nggak sengaja. Karena suatu amaliah yang nggak sengaja aku lakukan. Jawabannya apa itu wahai orang yang zalim ini? Dikatakan di saat waktu aku ada perkumpulan, tiba-tiba aku dengar nama Muhammad. Aku tiba-tiba bersalawat kepadanya dengan suara yang agak keras, Allahumma shalli ala Muhammad gitu. Nah tiba-tiba semua orang itu menjawab salamku, menjawab salawat yang aku sampaikan duluan. Gara-gara satu perkara aja Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan yang begitu besar kepadanya dengan menghilangkan dosa-dosanya. Sayyidi Imam Syafi'i, siapa yang gak kenal beliau? Imam Syafi'i, imam kita, imam yang begitu banyak karangannya, imam yang begitu banyak perjuangannya, imam yang begitu tersohor namanya. Dia abadikan semua dari kehidupannya untuk agama. Lantas dong dia dapat surga, betul. Tapi subhanallah, apa katanya? Madza fa'alallahu bika ya imam? Wahai imam, apa yang terjadi? Amal apa yang begitu besar yang telah membuat kamu itu tinggi sekali derajatnya di sisi Allah? Jawabannya bukan karena hadis yang aku hafalkan, bukan karena pelajaran yang aku sampaikan, tapi ya Allah, karena apa? Tak sengaja aku tuliskan salawat kepada Rasulullah di kitabku Al-Um. Gara-gara itu aku diangkat derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah, kalau memang kita itu seperti itu, dekat kita dengan Rasulullah. Ana pernah cerita, kalau tak salah di beberapa pertemuan kita, tuh ada orang yang punya banyak hutang itu. Bahkan subhanallah bisa bayar hutang. Juga kan bisa. Apa yang gak bisa di sisi Allah? Kita tahu bersama bahwasanya apa yang kita miliki punyanya Allah. Rezeki yang kita dapatkan dari Allah. Kemudahan dalam langkah kita ya dari Allah. Semua yang kita dapatkan dari kebahagiaan, kenikmatan, penjagaan, semuanya dari Allah. Lantas kita katakan gak bisa. Iya gak bisa bagimu, tapi bagi Allah mampu. Saya cerita, mungkin saya ulangi. Ada seorang yang punya hutang banyak. Dia punya hutang banyak sekitar 500 dinar. 500 dinar kali 4 gram. Paling ininya.
Berarti sekitar berapa? 200 atau 300 juta. Orang ini sangatlah miskin. Dia terkelilit hutang. Dia pengusaha sebelumnya. Setelah itu dia kebingungan bagaimana mau bayar. Tiba-tiba orang yang punya hutang ini gak terima dengan dengan terlambatnya pembayaran yang punya hutang. Akhirnya dilaporkan. Ketika dilaporkan, ya hakim datang dan mengatakan, "Hei fulan, bayar duit itu deh. Lu bayar." Gak bisa, gak ada duit. Gak mau tahu, bayar. Kalau gak dibayar, penjara. Maka subhanallah bingung orang ini. Ini kadang kita yang punya hutang, yang kadang terlilit karena hutang dan bingung kita. Sama seperti beliau. Semua pintu tertutup, usahanya bangkrut. Bagaimana dia mau membayarnya sedangkan usahanya pun macet. Ya sudah, dia ngomong sama hakim, ya sudah kalau gitu besok saya datang hakim. Kalau sekarang saya tidak siap. Karena saya harus laporan dulu sama istri, sama anak. Ya sudah kalau kayak gitu berangkat. Berangkatlah beliau pulang. Ngasih tahu sama istrinya, "Wahai istri, aku itu terlilit hutang. Ini sekarang yang menghutangi aku melaporkan ke hakim sehingga hakim ini harus bertindak. Makanya mau tidak mau besok aku harus dipenjara." Terus kok bisa hakim itu memudahkan kamu untuk keluar? Ya saya bilang, ya saya mau pulang dulu. Apa jaminannya? Jaminannya keislamanku. Saya bilang kalau memang hakim saya tidak kabur. Apa jaminannya kata hakim? Keislamanku. Kalau memang aku tidak pulang berarti aku lepas dari Islam gitu katanya. Ya akhirnya gitu bingung, istrinya pun bingung. Mau bantu gimana? Gak bantu gimana? Mau minjem ke orang yang gak bisa. Mau ngarepin usaha ya bangkrut. Akhirnya beliau diem. Ya karena sudah mohon maaf. Bahasanya kalau kata kita, kalau lagi tenggelam ratik pun jadi pegangan. Kalau kita melihat salawat itu sebagai ratik. Tapi kalau seandainya kita melihat salawat itu sebagai sarana penyelamat kita yang begitu besar, niscaya kita tidak akan bingung. Pasti langsung ke sana. Akhirnya beliau salawat sama Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dibaca berkali-kali bersama istri tadi. Dengan sidik, dengan hati yang begitu tulus, dengan hati yang begitu mengharap, dengan keyakinan yang begitu tinggi. Dia salawatan. Sampailah tertidur. Dan di sana baru Allah tampakkan kemuliaan nabinya dengan adanya nabinya di sekitarannya. Beliau bermimpi Nabi, sehingga ketika bermimpi Nabi, wajah yang indah itu menangis orang ini. Bingung ya Rasulullah. Dia terharu dengan kedatangan Rasulullah. Dia menangis dengan kedatangan Nabi Muhammad. Dan dia ceritakan hiruk pikuk kehidupannya. Apa kata Rasulullah? Ana minkum bimanzilatil walid biwaladih. Aku itu di hadapan kalian sama seperti kuetan ikam lawan ikam. Gimana sih kadang kita kalau seandainya sedang terperuk dengan masalah dan kita melihat adanya orang tua yang begitu bijaksana, pasti kita itu akan cerita kepadanya. Dan begitu pula ini umatnya kepada nabinya. Dia cerita, ya Rasulullah gini kami punya hutang ya Rasulullah, gak mampu bayar ya Rasulullah. Sehingga kami itu ketakutan besok kami akan dipenjara. Kalau kami di penjara, kami pikirkan bagaimana nasib anak dan istri kami. Sehingga Nabi pun mengatakan, udah gak usah repot, aku akan bantu. Kamu datang ya besok ke orang, disebutkan namanya Fulan bin Fulan kata Nabi. Kamu datang besok ke sana, sampaikan dariku. Nanti dia yang akan bayar hutangmu. Maka subhanallah pagi harinya beliau dengan senang, dengan senyum dia langsung datang ke orang yang disebutkan oleh Nabi. Datanglah ke tempat haji lah, anggaplah, atau seorang wali. Beliau, ya Fulan, alhamdulillah aku mendapatkan kabar dari Rasulullah menyampaikan salamnya kepadamu dan kamu harus bayar hutangku. Kebingungan orang ini. Hei, ceknya mana? Enaknya dia ngomong tiba-tiba aku baru mimpi bertemu Nabi, kamu harus bayar hutangku. Jawabannya boleh jadi, bisa jadi. Tapi ini yang menjadi, mohon maaf, salah satu kebanyakan dari faktor penipuan di dunia tipu-tipu. Anda bilang kadang ada, mohon maaf, kalau seandainya ini pelajaran habis ini.
Kalau seandainya ada orang yang mimpi Rasulullah, tiba-tiba dia menyampaikan salamnya kepadamu, anggaplah tokohkah atau orangkah atau siapakah, dia ngakunya seorang ulama atau seorang kiai atau seorang habib atau seorang dukun atau siapapun, dia datang kepadamu dan dia mengatakan kepadamu dia bermimpi Rasulullah dan ada kaitannya kepadamu, maka jangan langsung diterima. Kenapa Habib? Karena setiap mimpi Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan itu pasti ada tanda, ada alamat. Nah, yang pertama alamat salah. Orangnya orang baik memang. Terlihat orang ini kada macal, orang ini baik-baik saja. Bukan harus kebaikan seseorang terlihat pakai imamah, enggak. Ya setidaknya minimal lah kada menjinet, kada tukang nyabu. Nah, mohon maaf sekarang banyak, kalau ulun sering mendengar tuh, wah ulun beb amun mimpi Rasulullah hari-hari jarnya. Amun ulun hitunglah semua nabi dari Nabi Adam jarnya, sudah semua. Sekalinya ulun lihat begini-gininya, menyabu sekalinya, asta. Nah yang kayak gitu ya kada boleh diterima. Mimpi nabi ini kadang ramput, memang bujur. Mimpi nabi bujur, karena setan tidak pernah bisa mampu mengatakan dirinya adalah nabi. Itu fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Enggi mimpinya, orangnya yang biasa ngeramput masalahnya. Nah, singkat cerita, apa tandanya? Nah, kata Nabi, beliau ngomong, kamu itu salawatan biasanya 1000 kali. Nah, tapi malam tadi kamu lupa baca salawat. Sehingga kata Nabi, salawat yang kamu lupakan itu Allah berikan timpalannya, kebaikannya tetap, kata Nabi. Karena Nabi Muhammad yang menjaminnya. Maka karena itu, karena betul itu terjadi, menangislah orang ini. Menangis sampai itu jenggot itu basah karena tangisannya. Dan subhanallah langsung dia datang ke berangkas, dia ambil duit diberikan kepada orang ini. Dan mengatakan, ya fulan terima kasih atas sampainya kabar dengan adanya Nabi memberikan salam kepadaku. Dan alhamdulillah salawat berapapun jumlahnya pasti sampai ke Nabi. Sampai pasti berapapun jumlahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah ini yang benar. Dan yang kada banyak, apalagi di zaman kita sekarang ya. Makanya kalau seandainya ada tanyakan apa buktinya, apa tandanya. Oh kadidak. Nah itu ngeramput ngarannya. Nah sama seperti apa? Haji ulun melihat pian ji malam tadi ji lawan Rasulullah, pian menyuruh memberi ulun duit 70 juta, ngeramput. Karena ini banyak terjadi, ya mohon maaf, jangan pernah dikeramputi atas nama Allah dan Rasul. Nah, makanya konsultasi dulu sebelum adanya karena luar biasa di era fitnah ini. Jangankan mimpi Nabi, hadis Nabi aja banyak dijual. Naam. Betul gak Habib? Subhanallah. Akhirnya ketika beliau himung benar dapat duit tadi. Datang beliau ke hakim. Nah janjinya kan pagi, tapi pagi kan beliau masih pertemuan tuh. Jadi berarti agak siangan. Yang hakim nih sudah kada bisa mana-mana. Muriwari, muter aja. Ketika datang dimamainya langsung lawan hakim. Kemana Ikam? Kenapa terlambat? Aku menunggu Ikam dari tadi pagi. Ya hakim ulun ini kada kabur. Ulun ini alhamdulillah tadi pagi ulun mengambil duit. Jadi niatnya hari ini ulun lunasi semua utang-utang ulun. Nah kata hakim, aku kada butuh uang Ikam. Bukan itu yang aku minta, bukan itu. Aku minta ridho, minta halal dari Ikam. Jadi. Kenapa? Aku bayarkanlah hutangnya. Jadi. Terkejut nah. Jaka Ikam yang hendak memenjarakan aku. Kenapa tiba-tiba sekarang hendak membayarkan hutangku? Jadi. Enggak, alhamdulillah berkah Ikam tadi malam. Aku mimpi Rasulullah. Jar Nabi apa? Hei hakim. Ikam nih bayarakan itu hutangnya. Amun seandainya Ikam membayarkan, aku akan letakkan Ikam di surganya Allah yang paling dalam. Ya Allah, apa kadang menangis si hakim nih. Tiba-tiba dibayarkan di hutang. Dibayarkan ke hutang orang yang meminjamkan. Pian luar biasa orang yang meminjamkan ini kada mau. Dilepasnya duit kada mau aku. Yang tumbur akhirnya antara hakim dengan yang punya uang.
Aku kada mau menerima. Nah, lantas kenapa? Aku mimpi Rasulullah tadi malam. Apa jar yang punya hutang? Ya fulan, kamu mau nggak dapat nanti surganya Allah? Jawabannya mau ya Rasulullah. Kalau kayak gitu lunaskan hutangmu ya kepada orang itu. Ya Allah, berkah itu perkara yang begitu sepele. Subhanallah, Nabi Muhammad berada setiap urusan dari segala umatnya. Kita tahu bahwasanya ucapan Allah dalam Al-Quran, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Perhatiannya begitu tinggi. Kalau seandainya kita ngomong, ya Rasulullah, ingat dulu ucapannya bahwa Bilal pernah mengatakan, ya Rasulullah, silahkan engkau bantu siapapun yang kau inginkan. Anfiq ma syi'ta wa la takhaf min dzil arsy iqlala. Ingat bahwasanya ada orang datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, uridu hajatan, aku butuh ini. Apa kata Nabi? Datang ke pasar, kamu ambil dan kamu katakan hutangnya aku yang bayar. Itu Rasulullah. Jadi perhatiannya bukan sama seperti perhatiannya kita dengan antum. Kalau kita kadang perhatian kalau berkaitan dengan materi sulit, kalau Nabi kada. Nah, makanya mohon maaf sekali. Kalau seandainya itu nikmat yang begitu besar itu hanya didapatkan dari era sahabat saja, maka kita katakan Allah gak adil. Tapi justru Allah Maha Adil. Perhatian Nabi bukan hanya dinikmati oleh sahabatnya saja, melainkan kepada seluruh umatnya sampai kelak ke yaumil qiyamah. Makanya alhamdulillah perbanyak salawat. Nah, setidaknya hitungan paling sedikit dalam satu hari bagi mereka yang dikatakan yang banyak salawatnya itu 300 kali. Itu agallul kathir. Paling sedikitnya hitungan banyak. Nah, kalau bisa Habib ya sampai 500. Kalau bisa Habib ya sampai 1000. 1000 itu paling dibaca setengah jam selesai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina. Insyaallah hidupnya nyaman, tenang hidupnya. Mimpinya bagus-bagus, kadang mimpi digut menjangan insyaallah. Nah ya, kalau sampai mana sudah kita nih? Belum baca kitab. La ilaha illallah. Sudah, berarti kajian kitab nih kita pending aja kayaknya. Ke pertemuan yang akan datang insyaallah. Karena sekarang jam 21.45. Kalau saya buka kitab ini 1 jam lagi. Saya berikan kesempatan untuk bertanya aja. Ada yang mau ditanyakan kepada teman-teman yang hadir di tempat ini? Klik. Ada? Makanya kaitan pilpres pilek ini jangan tapi baper. Jangan karena kaitan kemarin jagawan kita kalah atau jagawan kita menang, jangan sampai menjadi sebab kita itu menambahi rigat hati. Karena ampun maaf, orang pian kada dapat apa-apa. Enggi daripada pian tumbur sana sini nyakiti hati Nabi, kada dapat ampunan bulan Syaban. Baikin sudah, alhamdulillah. Yang jelas kita doakan yang terbaik bagi setiap seseorang. Kenapa di bulan Syaban itu kaitannya besar dengan Rasulullah? Yang pertama itu, antum tahu hatinya Rasulullah begitu perhatian kan? Yuk jadi nabi. Yuk jadi apa yang diinginkan oleh Nabi. Bukan yuk jadi Nabi nanti pian bulik dari sini ngaku Nabi, bukan. Maksudnya yuk jadi yang diinginkan oleh Nabi. Nah, seperti itu. Nah, taunya apa? Pian sarik sangkal lawan orang. Tahunya kada diampuni bulan Syaban karena adanya sangkal tadi. Kenapa? Karena satu yang ditakutkan. Yang ditakutkan, yang pian sangkali itu, yang pian munyaki itu, sekalinya orang yang dicinta oleh Nabi. Siapa pian? Nah, piannya senang sama Nabi, kira-kira Nabi ridho lah. Namun seandainya ada hamba Allah yang disukai oleh Nabi yang pian benci, kada mau. Nah, pasti makanya kata Nabi illa musyahin, kecuali orang yang di dalam hatinya tersimpan amarah yang begitu mendalam kepada orang. Makanya sangkal kada apa-apa, marah kada apa-apa, wajar dong, manusiawi. Tapi jangan sampai sangkal itu berikit dalam awak, dalam hati. Kenapa? Karena satu, kalau sudah seperti itu sifatnya pendendam, ya dengki, iri, siap-siap ya nih diruqyah Ustaz Iman kena. Karena apa? Berarti ada setan yang ada dalam tubuh kita masing-masing insyaallah. Dan ya alhamdulillah kita promosikan Ustaz Iman itu adalah sosok peruqyah
yang dimana alhamdulillah insyaallah beliau paling ikhlas karena beliau tidak menarif apapun. Tapi kalau gak dapat apa-apa beliau cerita ke sini, ya Allah Beb, kalau dapat apa-apa Beb, padahal uyuhnya jarnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Mudahan yang bisi kreditan Allah cepat lunaskan, amin. Amin ya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Ayo Pang, tanya Pang. Lawas kita gak dapat tamu. Oke, ini masya Allah. Hanyar sehari. Kemarin itu ya kami mohon maaf agak lama liburnya. Yang pertama karena kesibukan kami khususnya di bulan Rajab. Terus yang kedua ya sedikitnya untuk menjaga kondusif. Karena ya banyak teman-teman kami yang mungkin beliau ada hajat gitu sehingga kami tetap ambil peran kami, tidak akan menjadikan ini majelis sebagai sarana mendulang suara. Kayak gitu ya, terserah pian. Adakah ulun arahan untuk mencaleg ke siapa-siapa, kan enggak ada. Cuman ya silahkan antum punya pendapat sendiri, antum punya keinginan sendiri. Ya insyaallah mudahan keinginan itu yang menjadi salah satu sebab kita itu sukses insyaallah, amin. Kalidak lah. Sudah? Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ila Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina sahibil busyra بشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل سلم على سيدنا صاحب البشرى صلاة تباشرنا بها أولادنا وجميع